Allahumma ya Allah, inni setune ingsun, a'udzu iku nyuwun pangreksa sapa ingsun, bika klan panjenengan, min ilmin saking ilmu, la yanfa'u kang ora manfaati apa ilmu, wa amalin lan amal, la yurfa'u kang ora diangkat apa amal, wa du'ain lan donga, la yustajabu kang ora den sembadani, kang ora den kabulake apa donga. Rawahu riwayatake ngati sapa Al-Hakimu sapa Imam Al-Hakim an Anasin saking sahabat Anas. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kita berdoa, ya Allah, saya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah pertama, ilmu yang tidak diizinkan oleh agama untuk dipelajari. Apa contohnya? Ilmu sihir. Ilmu sihir tidak boleh dipelajari. Bahkan ada yang mengatakan ilmu sihir, mempelajari ilmu sihir bisa menyebabkan Anda itu melakukan dosa besar. Bisa menyebabkan kekufuran. Kecuali kalau Anda belajar ilmu sihir, ilmu sulap atau apa untuk menangkal, untuk menghindarkan kejahatan mereka, maka tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak ada gunanya untuk menangkal dan lain sebagainya, Anda pelajari, ya tidak usah. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat lagi itu apa? Ilmu yang hanya sampai di bibir. Artinya tidak diamalkan. Sekarang itu banyak orang-orang pintar, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia mungkin pintar Quran, pintar hadis, pintar kitab, tapi tingkah laku sehari-harinya tidak mencerminkan Al-Quran dan hadis yang dia ketahui tadi. Contoh lah, saya berikan contoh. Agama Islam itu mengajarkan kita itu bersifat sederhana. Sederhana. Iktisad, bahkan kalau tidak salah, di kitab Al-Jami' fi Akhlaqir Rawi disebutkan bahwasanya salah satu syiar ulama itu adalah al-iktisad, sederhana. Ulama itu harusnya sederhana. Tapi kalau kita perhatikan, ada ustadz-ustadz sosial media yang menampilkan kekayaannya. Punya mobil Harley, punya mobil baru, sepeda motor baru, mewah lah, gampangnya semacam itu. Ini kan tidak pantas. Paham ya? Kenapa? Karena syiar ulama itu adalah al-iktisad sederhana. Bukan berarti tidak boleh punya mobil mewah, tidak boleh punya harta yang banyak, boleh, tidak ada masalah. Tapi janganlah harta itu, mobil itu, sepeda motor itu ditampilkan di media sosial. Kan gitu kan? Kenapa? Menyebabkan nanti orang-orang Islam yang awam itu kadang-kadang salah paham. Bukan berarti tidak boleh, karena ikut tasawufnya Imam Sadili, tasawuf Sadiliyah, itu lebih baik Anda punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, baju yang bagus, tapi hati Anda bersyukur kepada Allah SWT, hati Anda tidak terikat dengan mobil, rumah, baju tadi. Itu lebih bagus daripada Anda pakai baju yang jelek, rumah yang pas-pasan, kendaraan yang buruk, tapi hatinya selalu ingin dunia. Nah, ikut Imam Sadili, lebih baik Anda jadi orang yang pertama tadi. Kenapa? Karena agama Islam tidak melarang kita jadi orang yang kaya. Agama Islam tidak melarang kenikmatan dunia. Yang dilarang itu adalah cinta dunia. Paham ya? Jadi ilmu yang kedua, ilmu yang hanya sampai di bibir, tidak disertai dengan amal. Contoh apa? Contoh lagi misalkan, agama Islam mengajari kita untuk tidak berdebat lah. Tidak usah berdebat, tidak usah menyalah-nyalahkan orang lain. Karena tiap orang itu punya dasar masing-masing. Maka kalau ada orang suka berdebat, suka nyalah-nyalahkan, nah ini berarti tidak mengamalkan ilmunya sendiri. Gitu. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat itu apalagi? Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak bisa menyebabkan hati kita bersih. Tidak bisa menyebabkan kita mencapai akhlak yang terpuji. Kalau ada orang ngaji kok masih punya sifat-sifat tercela, masih suka miso-miso, masih suka
pelit dan lain sebagainya, oh berarti ilmunya tidak manfaat. Kenapa? Karena tidak mencapai hati dia, tidak mencapai batin dia tadi. Kemudian Rasulullah minta dilindungi dari amal yang tidak diangkat. Nah, kenapa? Karena amal yang tidak diangkat itu biasanya disebabkan karena dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas tuh, kalau para ulama menafsirkan ikhlas macam-macam. Salah satunya adalah istiwa udzohir wal batin. Ada yang mengartikan istiwa uddami wal madhi. Artinya apa? Kalau Anda berbuat kok batin dan lahirnya tidak sama, itu namanya ikhlas. Atau kalau Anda berbuat dicela manusia atau dipuji manusia sama saja, nah itu namanya Anda sudah ikhlas. Cuma kadang-kadang kita itu masih belum bisa. Misalkan lah, contoh, Anda ke masjid pakai baju koko, baju sarung, peci, dilalas suatu saat koko kayak pecinya, sarungnya kotor semua. Yang ada cuma kaos oblong, kemudian sarung, atau celana pendek, celana panjang, tidak punya kopiah lagi. Kalau kemudian gara-gara itu Anda tidak mau sholat di masjid, ya berarti kita masih belum bisa ikhlas. Begitu kan? Karena harusnya sama, pakai baju apa saja itu harusnya sama. Tapi sulit, Mas. Orang bisa ikhlas itu sulit. Contoh gini semacam ini. Karena memang wajar. Misalkan kalau kita ngaji kok kemudian yang ngaji banyak, wah biasanya kita senang. Kalau yang ngaji sedikit, agak gimana. Lah itu berarti belum ikhlas. Kan gitu kan. Jadi ikhlas itu sulit. Gitu. Ikhlas itu sulit. Saya kadang-kadang belum bisa. Kadang-kadang masih terpengaruh dengan hawa nafsu. Kan gitu. Kemudian yang berikutnya, wa du'ain la yustajabu. Rasulullah berlindung dari doa yang tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena doa yang tidak dikabulkan itu biasanya menunjukkan Allah itu tidak suka sama orang yang berdoa. Ada ganjilan dalam ganjilan dari Allah pada orang tadi. Mungkin orang itu berbuat sesuatu, mungkin orang itu berbuat jelek. Karena itu doanya tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan kalau makanan dan minuman kita itu dari harta yang tidak halal, nah itu menyebabkan doa kita tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam salah satu hadis dalam Arba'in Nawawi ada nanti di akhir zaman orang yang doanya wah luar biasa. Oh, Allah seakan-akan kusuk, seakan-akan paling dekat sama Allah sendiri. Tapi disindir sama Rasulullah. Fa'aina yustajabu. Bagaimana dikabulkan sama Allah? Pakaiannya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun haram. Gitu kan? Nah, bagaimana mau dikabulkan? Jadi kalau ingin doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama kita adalah memperbaiki pekerjaan kita diperoleh dari cara yang halal. Insya Allah doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik, kan gitu. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban, dan ikut Imam As-Suyuti hadisnya adalah